Shalom adik-adik. Pagi ini kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Bagaimana kabar adik-adik semua? Tuhan Yesus pasti menolong kalian sampai hari ini. Kita ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita undang nama Yesus untuk masuk di dalam hati kita. Karena nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, kuduskan segenap dosaku. Katakan dari awal dengan iman. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosa. Sekali lagi. Haleluya. Pujikan dari awal adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus engkau ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Membimbing, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini, hati kami penuh ucapan syukur, di mana kami bersama anak-anak boleh mengadakan ibadah pagi hari ini. Itu semua oleh berkat kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu, dalam jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan akan campur tangan, memimpin kami sekalian. Baik yang singer, musik, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Juga semua anak-anak yang ada di rumah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah ini boleh Engkau singkirkan. Dan kami tengking di dalam nama Yesus. Engkau sucikan hati kami dari segala perkara-perkara yang mengurangi kekudusan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kiranya dengan penuh pengucapan syukur kami akan memuliakan nama-Mu. Kami akan memuji-muji Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertata di atas pujian kami. Hati kami bersuka cita, Roh Kudus akan menolong kami.
Kiranya hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami permuliakan, hanya Engkau yang kami agungkan. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, Tuhan sudah membimbing, menuntun langkah kehidupan kita. Kita mau jalan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia, manis rasanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia, manis rasanya. Jalan serta Yesus, selamanya dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya selama. Amin. Dari awal, jalan serta Yesus, jalan sertanya manis rasanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya samanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya manis rasanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya samanya. Dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap. Amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selalu. Katakan, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Kita itu menjadi anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita menjadi anak-anak raja. Amin. Kalau anak-anak sudah menjadi anak raja, tunjukkan rasa cinta kasih kalian kepada Tuhan. Katakan bahwa saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhan. Pujikan dari awal, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhan.
dari awal dengan sungguh-sungguh katakan saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Inilah pengakuan anak-anak-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Engkau sang penebus kehidupan kami Tuhan. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku. 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 Saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Waktu dan tempat kami serahkan pada yang membawakan firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya kita mau satu dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Kami boleh beribadah lagi di saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam, Engkau siapkan tanah hati kami Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana hari ini? Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan kan? Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang di sini merasakan hari-hari ini merasakan kecemasan, ketakutan, atau di sini adik-adik ada yang lagi sakit? Nah, adik-adik, yuk kita belajar dari seorang perwira ini. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 17. Ya, adik-adik buka Alkitabnya di Matius 8 ayat 5 sampai 17. Di sini dikatakan di ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat ke-6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan seorang lain datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Ayat ke-13, Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, adik-adik, dari ayat yang kita baca tadi, kita mendengarkan sebuah cerita
seorang perwira. Pada suatu hari Tuhan Yesus ini datang ke kota Kapernaum, di kota di mana perwira ini tinggal. Seorang perwira ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit. Nah, yuk kita lihat. Nah, ini nih. Ini perwira ini memiliki seorang hamba atau pembantu yang sedang sakit lumpuh. Perwira ini bingung, perwira ini sedih. Tapi perwira bersyukur karena Tuhan Yesus boleh datang ke kota Kapernaum. Perwira ini yakin, perwira ini percaya kalau di dalam Yesus pasti ada kesembuhan, pasti ada pemulihan, pasti ada mukjizat. Nah, ketika perwira ini mendengar Tuhan Yesus datang ke kotanya, perwira ini bersusah payah untuk ketemu Tuhan Yesus. Perwira ini datang di gerombolan orang banyak untuk ketemu Tuhan Yesus. Kalau kita pikir seorang perwira ini, dia memiliki seorang jabatan yang tinggi, pemimpin di kota itu. Tapi perwira ini justru malah mau repot-repot untuk datang kepada Tuhan Yesus. Perwira ini meminta tolong kepada Tuhan Yesus karena yang dia rasakan perwira ini sangat iba, sangat prihatin melihat seorang hambanya yang sakit ini. Sehingga perwira ini mau bersusah payah untuk ketemu Tuhan Yesus. Perwira ini sangat memiliki hati yang baik hati, hati yang pemurah. Meskipun dia memiliki jabatan tinggi, tapi dia tetap memperhatikan anak buahnya. Bahkan seorang pembantunya dia perhatikan. Nah, adik-adik, perwira ini memiliki kekuasaan tertinggi, tapi dia mau merelakan dirinya untuk bertemu Tuhan Yesus. Itu sangat luar biasa. Ketika seringkali kita mendengar cerita seorang pemimpin itu pasti sifatnya egois, pasti sifatnya mementingkan diri sendiri, tapi tidak dengan perwira ini. Perwira ini meskipun dia memiliki jabatan yang tinggi, tapi dia tetap peduli dengan sesamanya. Itulah yang membuat Tuhan Yesus menjadi heran sama perwira ini. Kita lihat nih, di ayat yang ke-7 Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan. Nah, Tuhan Yesus akan datang menyembuhkan. Dan di ayat ke-8 dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Nah, perwira ini membuat Tuhan Yesus menjadi heran. Tuhan Yesus tidak pernah menemui orang seperti ini. Tuhan Yesus kagum dengan perwira ini. Perwira ini memiliki kesadaran hati yang tinggi. Perwira ini merasa dirinya tidak layak kalau dia mau menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Nah, Tuhan Yesus sampai terkejut ini. Ini gambarnya, Tuhan Yesus terkejut ketika mendengar perkataan seorang perwira ini. Nah, Yesus heran dan berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Nah, Tuhan Yesus sangat heran, Tuhan Yesus sangat terkejut dengan apa yang dilakukan perwira ini. Perwira ini melarang untuk Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tetapi perwira ini tetap yakin dan percaya karena di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada mukjizat. Iman seorang perwira ini sangat besar. Sampai-sampai Tuhan Yesus kagum. Sampai-sampai Tuhan Yesus heran. Kok ada ya orang seperti ini? Padahal dia seorang pemimpin. Nah, hebatnya perwira ini, dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan apa yang dapat kita pelajari dalam perwira ini adalah ada dua hal yang kita pelajari dari perwira ini. Yang pertama itu kita menghormati Tuhan. Nah, perwira ini menghormati Tuhan. Dalam hal apa sih perwira ini menghormati Tuhan? Di ayat 8 tadi sudah dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, ayat 8 ini menggambarkan
gimana perwira ini menghormati Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang disayangi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dari perwira ini. Kita mau menghormati Tuhan Yesus, apapun keadaannya, tetap kita mau menghormati Tuhan Yesus. Nah, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari seorang perwira ini adalah perwira ini memiliki iman yang besar. Di ayat 10 dikatakan tadi, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Nah, anak-anak, adik-adik semua, perwira ini memiliki iman yang besar. Kita tahu apa sih itu iman? Apa sih itu iman? Nah, iman itu kalau kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1, yuk kita buka Ibrani 11 ayat 1, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dari dasar dari segala sesuatunya itu, iman itu terletak di atas, dan kita percaya bahwa meskipun kita belum melihat, tapi kita mau percaya dan yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Dari perwira ini tadi kita boleh belajar dua hal ini. Yang pertama, kita mau menghormati Tuhan Yesus, dan yang kedua, memiliki iman yang besar. Sungguh luar biasa iman dari seorang perwira ini. Dia cuma yakin dan percaya tanpa Tuhan Yesus datang ke rumahnya, tanpa Tuhan Yesus singgah ke rumah perwira ini, dia cuma berkata, "Katakan saja Tuhan, sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Dan apa yang terjadi terhadap hamba dari seorang perwira ini? Di ayat 13, yuk kita baca lagi bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi atas hamba dari seorang perwira ini? Tuhan menyatakan mukjizatnya melalui iman dari seorang perwira ini. Iman dari perwira ini menyelamatkan seorang hamba yang lumpuh tadi, hamba yang sudah tidak bisa apa-apa, hamba yang hanya bisa terbaring di rumah saja, hanya terbaring di tempat tidur. Tapi dengan iman dari seorang perwira ini, saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, hamba ini boleh sembuh, hamba boleh pulih lagi, hamba ini boleh berjalan lagi dan beraktivitas seperti biasa. Nah, adik-adik di rumah saat ini, yang apapun saat ini yang kalian rasakan, mungkin kalian sedang cemas, kalian sedang khawatir, kalian sedang yakin, yuk kita mau belajar dari perwira ini. Kita mau memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan, memiliki iman yang besar terhadap Tuhan, sehingga apa yang belum kita lihat tapi Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya semuanya pasti Tuhan sediakan, pasti Tuhan berikan mukjizat-mukjizatnya bagi kehidupan kita. Sampai di sini firman Tuhan pagi ini. Semoga adik-adik semakin dikuatkan melalui iman kalian. Kita boleh menghargai Tuhan Yesus. Kita mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga Tuhan boleh lebih lagi sayang kepada kalian. Tuhan mengasihi kalian, apapun keadaan kalian saat ini, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kalian. Ya adik-adik, lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Kami boleh belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan menghormati Engkau layaknya seorang perwira ini Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan memiliki iman yang besar, iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keluh kesah kami Tuhan, Engkau tahu, Engkau campur tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, karena iman kami semuanya itu dapat Engkau selesaikan Tuhan. Semuanya itu dapat Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami semua Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Pertemukan kami juga Tuhan di ibadah-ibadah selanjutnya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.